Oke ya, nah jadi kita masuk ke materi sebentar. Nah untuk malam ini ya kita mau membahas mengenai intent. Kalau sebelumnya kita udah mengenal apa yang disebut dengan activity. Jadi untuk malam ini ya kita coba ke teori tentang intent. Nah jadi intent ini ya itu adalah salah satu hal dasar yang ada di dalam Android juga ya. Nah, jadi intent itu adalah sebuah mekanisme ya untuk melakukan sebuah aksi ya dan komunikasi antar komponen, semisal activity ya, antara activity dengan activity, activity dengan service ataupun dengan broadcast receiver. Jadi ada 3 hal yang berkaitan mengenai intent. Nah, aksi tersebut itu bisa saja ya hanya sekedar memanggil antara activity yang satu dengan yang lain atau memanggil activity yang satu ke activity yang lain dengan membawa sejumlah data ya. Jadi semacam mekanisme lah untuk memanggil ya satu form dengan form lain gitu istilahnya. Nah, atau intent itu bisa juga digunakan untuk menjalankan sebuah service. Ya, service tersebut itu bisa dijalankan secara background. Jadi nantinya itu misalnya saja ya ada sebuah aplikasi yang memang harus selalu tersinkron ke server sejumlah waktu tertentu ya dan prosesnya itu berulang-ulang. Nah, itu kan harus melalui sebuah background service. Nah, atau kita bisa menggunakan juga pemanggilan intent untuk broadcast receiver. Ya, broadcast receiver itu sebenarnya agak ini ya agak luas ya karena pengaplikasian ini cukup banyak. Salah satu contohnya misalnya ketika aplikasi membutuhkan proses menjalankan sebuah background service, ya setiap kali selesai booting, aplikasi harus bisa menerima broadcast yang dikirim oleh sistem Android untuk event booting tersebut. Nah, kalau untuk hal seperti ini sih nanti akan dijelaskan di bagian khusus ya. Nah, jadi untuk penjelasan intent untuk yang malam ini ya, itu kita fokus ke jenis yang pertama dulu. Jadi perpindahan antara aktiviti yang satu dengan yang lain. Oke, perpindahan antara aktiviti satu dengan yang lain itu untuk jenis intent ya, itu ada 2 bentuk. Yang pertama ada yang disebut dengan explicit intent. Yang kedua ada yang disebut dengan implicit intent. Nah, kalau untuk intent yang sifatnya eksplisit, ya, itu adalah tipe intent yang biasanya digunakan untuk menjalankan komponen ya dari dalam aplikasi. Maksudnya itu adalah misalnya ya kita memanggil antara activity A ke activity B. Nah, perpindahan ini kan ada di dalam sebuah aplikasi. Nah, itu dikatakan eksplisit. Ya, karena pemanggilannya itu menggunakan nama kelas ya yang dituju. Oke ya. Nah, jadi umumnya intent ini digunakan untuk mengaktifkan komponen ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian jenis yang kedua itu adalah implicit intent. Nah, jenis intent yang kedua ini itu tidak memerlukan detail dari nama kelas yang diingin diaktifkan ya. Jadi biasanya intent ini itu digunakan untuk menjalankan mungkin komponen tertentu ya dari aplikasi lain yang bisa merequest atau merespon ya intent yang dijalankan. Ya, semisal misalnya kita ingin mengambil sebuah gambar. Nah, itu kan adalah sebuah aksi mengambil gambar. Nah, ketika kita menjalankan intent tersebut, nanti di luar dari aplikasi kita itu nanti ada nah itu nanti akan terpanggil kemudian aktif.
ya. Nah, nanti kita bisa menangkap gambar, habis itu nanti bisa dilihat ya previewnya, dan kemudian aksi berikutnya ya tinggal kita lakukan ya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, habis itu bisa juga misalnya kita mau melakukan menelepon misalnya ya, kita tuliskan sebuah nomor telepon, kemudian kita memanggil aksi untuk memanggil telepon. Nah, itu nanti aplikasi untuk dialnya itu akan terpanggil gitu. Ya, dia akan merespon. Nah, jadi itu cara kerja intent yang sifatnya implisit. Ya. Nah, jadi ada beberapa jenis. Oke. Nah, untuk penjelasan intent ini tidak terlalu berat dulu ya. Jadi kita fokus perpindahan antara aktiviti satu dengan yang lain. Jadi supaya lebih jelas itu nanti kita langsung masuk ke praktikum intentnya. Nah, jadi untuk praktikum yang intent ya, ini nanti saya pecah jadi tiga file praktikum seperti ini ya. Jadi ada praktikum 2 intent implisit, praktikum 3 itu intent eksplisit dengan data, kemudian dilanjutkan dengan praktikum 4 tentang intent implisit. Nah, ini ketiga praktikum ini akan dikerjakan ya dalam satu project. Jadi ini nanti bisa kita kerjakan secara kontinu gitu ya. Oke, kita lihat dulu untuk yang intent eksplisit. Ya, ini sambilan saya jelaskan aja ya gimana cara pengaplikasiannya supaya jelas. Nah, jadi untuk praktikum 2 ini ya, ini nanti ada 3 bagian ya. Tiga-tiganya dikerjakan sekaligus untuk satu kali praktikum. Ya, karena memang di sini itu kita pakai proyek yang sama. Nah, untuk praktikum 2 di sini saya nggak akan jelaskan panjang lebar lagi ya gimana proses pembuatan proyeknya. Jadi hanya tinggal begini saja ya. Saya cuma berikan detailnya saja, habis itu nanti Anda tinggal susun sendiri. Oke, jadi misalnya new project di sini, nama project atau tipe projectnya itu masih yang empty activity. Kemudian nama projectnya itu adalah my intent app. Nah, habis itu language-nya masih tetap Java, minimum SDK-nya masih tetap 21. Oke, kalau sudah kita finishkan, nah jadi di latihan yang ini itu kita modelnya agak simple ya, karena di sini kita hanya bermain dengan button untuk memanggil activity satu dengan yang lain. Ya, jadi nggak yang ribet-ribet dulu lah. Ya. Oke, nah jadi di latihan pertama ini ya, Anda menambahkan sebuah tombol, ya. Tombol tersebut di-set dengan ID tertentu. Kemudian nanti dideklarasikan di coding. Habis itu kita aktifkan event on click-nya. Kemudian nah di sini ada penambahan sebuah activity baru ya. Kalau ke minggu lalu kan kita belum menggunakan banyak activity ya. Dalam satu project itu hanya ada satu activity. Nah, kalau di yang malam ini kita pakai beberapa ya. Kalau nggak salah ada 3 nanti. Nah, nanti di dalam sini ada sebuah text view ya untuk activity yang kedua. Kemudian nanti kita tambahkan coding intent supaya nanti dari main activity dia bisa manggil ke activity yang kedua. Dan praktikum 2-nya selesai ya, cuman seperti itu. Oke, nah ini sudah nampil. Nah, jadi di activity main ya, di sini kita merombak layout ke linear ya. Jadi ini kita hapus, kita ganti ke linear. Kemudian text view-nya kita hapus, kita ganti ke button.
Nah, seperti ini. Habis itu kita tambahkan ini ya. Teksnya itu adalah string move activity. Nah, ketika Anda baru ketikkan seperti ini, itu nanti otomatis pasti akan terjadi error ya. Ini dikarenakan ini adalah variabel global. Ya, variabel global string yang berada di file strings.xml. Nah, file tersebut itu kan ada di folder res, kemudian di bagian values. Nah, di sini ada sebuah file namanya strings.xml. Nah, kalau kita buka, harusnya di sini belum ada variabel global yang namanya move activity. Ya, yang ada cuma app_name. Nah, supaya ada, Anda harus melakukan klik ya di sebelah kiri ya. Kemudian Anda pilih yang create string value, resource, move activity. Nah, kemudian di bagian resource value kita masukkan ini ya, pindah activity. Ini itu oke kan. Nah, otomatis di sini tulisannya akan berubah jadi pindah activity. Kalau di sini kan nama variabelnya. Oke. Nah, habis itu di sini kita kasih, karena kita pakai linear layout ya, kita kasih orientationnya vertikal. Kemudian paddingnya kita set 16 dp. Habis itu kita bikin komponennya ke tengah ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, berarti kita tambahkan string lain ya di sini. Ya, ada beberapa value yang harus diberikan. Dial number. Seperti ini. Jadi ada beberapa string yang nantinya akan kita pakai ya sampai ke praktikum 4-nya. Nah, kita kembali lagi ke coding main activity. Jadi di sini kita deklarasikan dulu button. Nah, karena codingnya itu hanya berada di void on create, jadi kita deklarasi buttonnya itu di dalam void tersebut aja ya, biar lebih cepat. Oke, habis itu tambahkan btn activity, kemudian set on create external, new view seperti ini. Nah, oh dia pakai ini ya, oke, sip. Oke, bukan new ya, berarti kita make main activity implement, kemudian pilih ini.
Kemudian di sini switch view.getID. Ya, seperti ini. Kemudian kita tambahkan case ID btn move activity. Kemudian kita berikan break sementara karena di sini kita harus melakukan penambahan sebuah activity baru. Ya, penambahan tersebut itu di bagian project ya, itu bisa Anda lakukan di mana saja ya. Cuman lebih baik ya Anda klik kanannya itu di root folder app ya di tipe project Android-nya, atau Anda klik kanannya di namespace-nya ya, di package-nya ya. Jadi dua tempat yang saya sarankan. Kalau Anda klik kanan di bagian rest itu nanti tipenya bisa beda ya harusnya ya. Jadi kalau Anda klik kanan di sini, ini sih sebenarnya sama saja ya berarti ya. Oke, jadi di app juga boleh. Klik kanan, new activity, kemudian Anda pilih yang empty activity. Seperti ini ya. Tambahkan. Nah, activity name-nya itu adalah move activity. Kemudian finish. Oke ya. Oke, sip. Nah, di activity move ini kita tambah ganti layoutnya ya. Kita ganti constraint layoutnya ke ngikut ini juga boleh, atau biarkan dia linear juga boleh ya, sama aja. Karena kita masih pemula, kita anggap ini linear aja ya. Kita ganti gravity-nya ke center aja. Kemudian tambahkan sebuah text view seperti ini. Kemudian kita kasih sebuah teks ya. This is a move activity. Jadi di layoutnya itu keluarnya tulisannya ini ya. Ini move activity gitu ya. Oke. Nah, kemudian karena activity kedua ini tidak ada event apapun, ya dia hanya sekedar nampil, berarti kita kembali lagi ke main activity, kita tambahkan coding di bagian event on click-nya. Karena di sini ada beberapa coding yang harus ditambahkan, ada 2 baris. Nah, disinilah kita kalau misalnya kita ingin memanggil move activity, berarti kita harus berikan codingnya itu di activity yang dijalankan pertama kali gitu ya. Nah, jadi kita kasih coding atau nama kelas intent dulu supaya nanti di bagian import itu ada keluar Android content intent ya. Di situ kasih codingnya atau nama intentnya misalnya move intent sama dengan new intent buka kurung. Nah, di dalam intentnya kita harus isikan 2 parameter. Yang pertama kelas yang memanggil, yaitu si main activity ini, kemudian koma kelas yang dituju ya, yang mau dipanggil. Jadi penulisannya seperti ini. Jadi kita tuliskan main activity titik this ya, ini berarti mengacu ke kelas ini. Kemudian kita mau memanggil move activity ya, tapi bukan titik this ya, karena ini beda kelas. Jadi kita panggil titik kelasnya. Nah, seperti ini ya move intentnya. Oke ya. Nah, jadi intent, move intent sama dengan new intent, main activity.this, kemudian koma move activity.class. Nah, habis itu coding ini itu tidak akan langsung tereksekusi. Jadi supaya intent ini bisa terpicu, Anda harus memanggil void start
di dalamnya Anda isikan dengan intentnya, yaitu move intent. Nah, baru nanti si intent itu akan mengeksekusi coding yang ada di atas ini. Ya. Oke, kita coba start emulatornya. Oke ya, nah, emulatornya udah online, kita coba run aplikasinya. Oke, udah proses instalasi. Oke. Oke ya, nah ini udah nampil aplikasinya. Nah, jadi di dalamnya itu hanya ada sebuah button dulu sementara ya. Nah, jadi kalau button ini diklik, harusnya kan dia akan memanggil move activity. Tampilan move activity-nya memang simple ya, hanya sebuah tulisan saja di tengah. Jadi seharusnya kalau ini kita klik, nah dia akan pindah ke move activity ya. Jadi ini sudah berpindah ya. Nah, tetapi kalau Anda klik tombol back dari emulatornya, itu dia akan kembali ke main activity. Jadi ketika kita pindah seperti ini, main activity akan masuk ke state di mana dia ada di background. Dia seolah-olah stop dulu ya untuk sementara atau on pause. Nah, di sini dia manggil activity yang baru. Ya. Nah, kalau kita back, nah dia kembali aktif kembali. Sedangkan yang satu itu langsung di destroy. Nah, ada kasus ya di mana misalnya ya, anggaplah ini adalah halaman atau activity untuk login. Ketika kita udah masukkan username dengan password yang benar dan kita klik tombol login, nah nanti kan kita pindah ke activity utama, di mana di sini ada menu dan lain sebagainya. Nah, pas kita back, seharusnya kan dia tidak kembali ke halaman login, karena anggapannya kita sudah berhak login menggunakan aplikasinya. Jadi login itu tidak berulang-ulang. Nah, kalau Anda mau mendestroy si activity pertamanya, Anda harus menambahkan coding ini di bagian bawah start activity-nya, yaitu finish. Nah, dengan memberikan keyword ini, maka main activity itu akan terdestroy secara otomatis ketika dia sudah memanggil move activity atau activity yang lain. Ya. Nah, kita coba restart lagi. Ya, kita terminate. Oke ya. Nah, ini dalam keadaan kita udah tambahkan coding finish ya. Jadi kalau kita pindah, nah dia pindah ke move activity, dan kalau kita back satu kali, nah dia langsung keluar dari aplikasi. Nah, ini menandakan bahwa main activity itu langsung di destroy. Nah, jadi codingnya pendek aja, pakai keyword finish. Oke ya, semoga ini masih jelas untuk intent eksplisit ya. Ini paling simpelnya lah ya istilahnya. Oke ya, nah berikutnya kita lanjutkan lagi dengan latihan yang berikutnya ya. Nah, jadi ini masih berlanjut. Nah, jadi di activity main untuk praktikum yang ketiga ini kita diminta untuk menambahkan lagi sebuah tombol baru ya. Sebuah button baru
dengan settingan yang hampir sama seperti ke main activity. Ya, emulatornya saya hidden dulu. Ya, kita tambahkan sebuah button baru. Oke, itu ID-nya kita move activity data ya. Nah, habis itu nah, ini ya. Oke, sip. Nah, jadi ada dua button sekarang. Nah, button kedua ini itu nanti akan memanggil activity yang lain lagi gitu ya. Jadi kita nggak manggil ke move activity juga. Jadi kita tambahkan dulu sebuah activity baru. Ya, jenisnya masih tetap empty. Habis itu nama activity-nya move with data ya. Move with data activity. Kemudian finishkan. Oke, codingnya ini kita simpan dulu sementara. Kita urus layoutnya dulu. Jadi untuk layout di sini sama lagi ya. Kita ganti dia ke linear. Kemudian orientation-nya ini saya set ke vertikal dan gravity-nya center seperti ini. Nah, di sini kita tambahkan sebuah text view. Nah, di sini kita kasih ID. Misalnya TV result misalnya ya. Atau kalau di modul ini namanya TV data receive. Ya. Disesuaikan aja lah ya, biar nanti enggak kecampur-campur. Kemudian ada sebuah tulisan yang dimunculkan, data receive ya. Di sini ada tulisan data diterima gitu. Cuma nanti akan di replace ya nantinya. Oke, nah itu layoutnya hanya sesimpel ini. Nah, kalau untuk di codingnya, nah di sini kita tambahin beberapa hal. Ya, jadi kita hubungkan dulu text view kita. Yang misalnya TV result ya, sama dengan find view by ID, here ID titik TV data receive. Ya, habis itu kita deklarasikan variabel untuk nama konstanta ininya ya, data yang akan dikirim ya. Jadi kita deklarasikan public static final string extra m sama dengan misalnya namanya name misalnya ya, atau kalau di modul itu namanya extra name. Nah, habis itu satu lagi public static final string extra age sama dengan extra age. Nah, apa sih fungsi kedua ini? Nah, jadi kalau misalnya ya, nanti ketika si activity ini terpanggil dan ditampilkan, ini kan event on create itu kan terpicu ya. Nah, ketika terpicu, kita bisa mengambil paketan data yang dikirim oleh main activity. Nah, cara ngambilnya itu kan ada dua ya, nanti akan kita kirimkan dari main activity ke activity yang ini. Jadi misalnya kita deklarasikan dulu dua variabel. Ya, misalnya pertama dalam name. Nah, kita untuk ngambil datanya itu menggunakan get intent. Ya, kayak gini. Kemudian sesuaikan kalau data yang dikirim itu bertipe string, berarti kita gunakan get string extra. Nah, di dalamnya itu Anda harus isikan dengan nama datanya. Ya, dalam hal ini
kita udah bikin konstanta nih, namanya extra name. Kita tinggal tuliskan seperti ini. Oke. Kemudian ada atau variable age, ya, kita get intent lagi. Kemudian di sini kita kan pakai tipe data integer ya, jadi ada fitur untuk konversi tipe data seperti ini, get int extra. Kemudian kita masukkan nama parameternya ya, extra age. Kemudian untuk angka itu harus ada default value, misalnya 0. Nah, anggaplah misalnya ada kasus di mana data itu tidak bisa diterima. Jadi ada default value yang bisa masuk ke variabel tersebut. Karena kan integer nggak bisa 0 ya. Nah, habis itu baru kita tuliskan ke TV result-nya. Pakai set text, name, variable name, kemudian /n, age, plus dengan variable age. Nah, seperti ini aja ya kita tampilinnya. Nah, sementara data ini gimana cara kirimnya dari main activity. Di sini kan proses penerimaannya. Nah, sekarang kita tes di main activity-nya gimana proses pengirimannya. Oke, kita bikin dulu btn move data activity ya. Ini. Kemudian btn move data activity, set on click listener, this. Nah, habis itu kita tambahkan case yang baru. Case RID btn move activity data. Baik ya. Oke. Nah, di sini codingnya sebenarnya kurang lebih hampir sama ya. Jadi kita deklarasikan variabel intent, ya, move data intent. Nah, misalnya ya, seperti itu, new intent lagi. Kemudian tetap sama, sumbernya dari main activity di this. Kemudian kita ngarahinnya ke move with data activity, titik kelas. Nah, di bawah sini Anda tambahkan ini put extra namanya. Ya. Jadi kalau kita mau mengirimkan paketan data, itu kita gunakan put extra. Nah, yang pertama yang harus diisikan itu adalah konstantanya dulu, nama intentnya gitu ya. Nama paketan datanya. Nah, itu kan sudah ada tuh di move with data activity. Tapi kita deklarasikannya kan dalam bentuk konstanta final ya. Nah, cuman untungnya kita ada keyword public static. Jadi seharusnya kalau kita tuliskan nama kelasnya, move with data activity, titik. Nah, keduanya nampil ya. Nah, misalnya kita masukin nama, namanya misalnya Budi. Seperti ini. Ya. Lalu data kedua, put extra age. Nah, di sini misalnya kita masukin 25. Nah, kemudian baru kita start activity-nya. Nah, yaitu move data intent. Nah, baru udah datanya bisa terkirim. Ya, sekarang kita coba lihat ya di emulator. Kita jalankan kembali. Oke, nah kita coba klik yang di bawah ini ya. Nah, jadi bisa Anda lihat ya, di sini ada 2 value ya yang terkirim. Besar banget.
Nah, name-nya .2 Budi, age-nya 25. Nah, ini membuktikan bahwa data yang tadi kita put dari main activity, ya, kita set dengan kata Budi untuk name-nya, kemudian umurnya kita set dengan with data activity dengan baik ya, menggunakan fungsi getIntent. Nah, datanya bisa terambil dan bisa ditampilkan menggunakan TV result set text. Nah, kalau misalnya ya, kita menginginkan datanya itu tidak monoton, tidak diset mati, tapi berasal dari sebuah inputan, nah itu kita bisa customisasi di layout activity. Ya, jadi misalnya ya, saya tutup motornya dulu. Nah, di atas button saya tambahkan 2 edit text. Nah, ini saya kasih ID-nya misalnya id name, kemudian input type-nya person name, kemudian lines-nya 1, kemudian hint-nya ya, placeholder-nya ya, input your name misalnya ya. Itu edit text yang pertama. Kita tambahkan lagi edit text kedua. Ini edh misalnya. Kemudian input type-nya ini bukan person name ya, tapi kita ganti ke umur, berarti number ya. Oke. Nah, ada 2 edit text baru ya. Oke, kemudian di main activity coding ini kita rombak sedikit ya. Jadi di atas intent ya, kita deklarasikan 2 buah edit text, id name dengan id name langsung aja lah ya, find view id, id name, text edh sama dengan find view id h, seperti ini. Kemudian di sini value-nya kita langsung aja ya, jadi langsung hajar pakai id name titik text titik to string. Sementara untuk h-nya karena kita kirimkannya menggunakan angka, berarti kita integer titik value of ya, dalam kurung edh titik get text titik to string. Oke, nah jadi sekarang ya dia tidak lagi menggunakan data yang misalnya di set mati ya. Jadi sekarang dia sudah fleksibel sesuai dengan inputan yang ada di edit text. Oke ya, nah di sini kita coba inputkan dengan sebuah nama, misalnya Andi ya, misalnya ya. Habis itu next, umurnya misalnya 24. Oke, klik pindah activity dengan data. Nah, jadi data di sini sudah berubah juga ya. Jadi kedua variabel ekstranya bisa terambil juga. Walaupun datanya berasal dari inputan edit text. Oke ya. Nah, itu yang ada di praktikum ketiga. Ya, jadi isinya seperti itu ya. Sama kok ya. Oke, lalu lanjut lagi ya ke sequel berikutnya, yaitu praktikum keempat. Nah, di sini itu ngomongnya tentang intent implicit. Nah, jadi di activity main kita tambahkan lagi sebuah tombol baru. Ya, biar penjelasannya komplit ya. Oke, emulatornya tutup dulu. Kita tambahkan button baru. BPN dial ya, dial phone namanya. Kemudian stringnya
dial number ya. Oke. Oke. Button lagi di atas ini, btn dial phone sama dengan UID RID titik btn dial phone, kemudian btn dial phone titik set. Oke, kemudian di switch-nya kita tambahkan cache baru. Nah, untuk intent implicit ya, codingnya sebenarnya hampir sama ya. Jadi kita manggilnya intent juga. Ya, misalnya intent dial ya, atau dial intent. Dial phone intent misalnya namanya ya. Sama dengan new intent. Nah, cuman isinya itu bukan application konteks seperti ini ya, bukan nama kelas lagi ya. Nah, jadi yang harus dituliskan di dalam intent ini itu adalah aksi yang diinginkan. Ya, jadi kita tinggal tuliskan intent titik. Nah, pokoknya yang depannya ada kata action itu bisa kita pakai. Ya, mulai dari action dial, send to, send sampai dengan yang lain. Ya, kalau call itu biasanya dia langsung nelpon ya. Oke. Kita coba dulu menggunakan action dial. Nah, habis itu karena kita pakai action dial, action ya, berarti di sini itu kita harus mendefinisikan sebuah URL ya, atau URI ya. Jadi URI ini harus berisi nomor telepon gitu. Nah, nomor teleponnya berapa ya terserah kita. Misalnya di atas kita tambahkan sebuah string ya, misalnya namanya phone number. Kita telepon misalnya 0651 123. Nah, kemudian di sini kita isikan dengan URI titik parse. Nah, stringnya itu harus ada kata ini ya, tel titik 2 diikuti dengan nomor telepon yang diinginkan. Nah, di atas kan kita ada bikin variabel namanya phone number ya. Nah, kita gabungkan aja stringnya jadi tel titik 2 nomor telepon. Nah, kalau sudah, berarti activity ini tinggal kita start aja. Ya, start activity, kemudian dial phone intent. Nah, jadi seperti itu aja untuk intent implicit. Nah, ini yang paling simpel ya, cuman telepon doang. Kalau yang lain, semisal Anda mau buka file manager ya, atau mau buka kamera, codingnya nggak sesimpel ini ya, agak panjang. Nah, kita contohkan lagi, misalnya kita coba start. Kita lihat ya dial phone numbernya macam mana. Nah, oke ya. Nah, tombol ini seharusnya kan dia manggil ini ya, intent untuk nelepon ya seharusnya ya. Jadi kalau kita klik dial numbernya, dia langsung manggil aplikasi eksternal. Nah, di sini harusnya keluar ini. Nah, ini ya. Dial ya, action dial ya. Jadi URI parse-nya, nomor teleponnya itu akan langsung otomatis diinputkan ke bagian ini. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik-ngetik nomor teleponnya lagi. Langsung aja telepon. Oh, telepon kemana saya? Nyambung deh. Tak ada suara ya. Oh, tak ada ya. Oke. Nah, kalau Anda coba di smartphone beneran ini mungkin itu ya terpanggil ya nomornya ya. Jadi Anda bisa aja isi dengan nomor telepon tertentu, kemudian Anda parsing nomor teleponnya, kemudian action dial, panggil intent, pasti nomornya akan terisi ke sana. Seperti ini ya.
Nah, itu untuk intent implisit. Nah, tadi kan saya sempat singgung tuh, kalau action yang lain itu mungkin lebih ribet. Nah, Anda bisa searching di Google ya. Anda tinggal ketikkan misalnya intent implisit kamera misalnya. Nah, gimana caranya? Anda bisa lihat di situs resminya. Ya, misalnya di developer ya, Anda bisa lihat code-nya macam mana. Ya, jadi di dalam sini itu ada cara gimana cara memanggil kameranya. Ya. Nah, yang paling simpel sih seperti ini. Jadi memanggil fungsi untuk ngetek foto ya dengan kamera aplikasi kamera menggunakan intent. Nah, jadi di sini ya intentnya itu menggunakan fungsi atau action ini, action image capture. Nah, habis itu nanti resultnya itu akan ditampung di sini. Ya. Nah, kita coba tes ya. Kayaknya ini kan gampang sekali ini. Oke, saya tambahkan satu tombol lagi deh ya. Kamera misalnya. Ini karena kita nggak ada stringnya, kita tuliskan aja ya, take a picture. Oke, habis itu di main activity kita tambahkan code-nya. Cache, RID, sorry. Tambahkan ini dulu ya, button baru. Dan kamera misalnya ya. Oke. Nah, jadi di dalam intent ini ya, kita nggak manggil dari ini ya, di kelas intent ya, tapi agak lain ya. Jadi kita manggil media store. Ya. Ini provider yang agak sedikit berbeda. Nah, kita panggil action image capture seperti ini ya. Nah, habis itu untuk start activity-nya, ini kan nanti intent ini kan akan mengembalikan sesuatu. Nah, untuk mengembalikan sesuatu ini, start activity-nya itu jangan pakai start activity yang biasa. Jadi kita gunakan yang start activity for result. Ya. Kemudian kita isikan dengan nama intentnya, itu take picture intent. Kemudian request code-nya ya, misalnya 1 ya. Oke, habis itu break. Nah, yang bagian ini itu akan menghasilkan bentuk misalnya ya. Ini emulator itu kameranya bukan kamera beneran ya. Jadi di aplikasi kameranya itu nanti dia ngambil gambarnya bukan gambar saya gitu ya. Tapi dia gambar yang sifatnya hanya bohong-bohongan. Nah, dia manggil aplikasi kamera. Nah, keluarnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya kita take picture, nah, ini resultnya gitu. Ya, kayak gini. Kemudian kalau misalnya kita oke kan, nah seharusnya itu nanti bisa kita tampilkan di bawah sini.
Nah, untuk proses menampilkannya itu pasti ada lanjutannya ya. Nah, jadi misalnya kita tambahkan nih ada sebuah on activity result ya. Nah, kita bisa set ke image view. Nah, jadi misalnya di activity main ya di bawah button ya, saya tambahkan sebuah image view. Ya, layout width-nya misalnya 200. Height-nya juga harus dp. Nah, ini saya kasih ID misalnya IMG foto misalnya ya. Nah, habis itu di main activity ya di luar dari public void on click kita tambahkan activity result ya, on activity result seperti ini. Nah, kemudian kita kasih if ya, if request code ya, request code sama dengan request code yang tadi ya, action image capture berarti request image capture ya. Ini kayaknya nggak ada lagi deh. Nggak ada lagi perasaan. Request image capture. Itu kayaknya ada konstantanya Pak dari di atas. Iya. Cuman nggak ini ya, nggak dijelaskan ya itu nilainya berapa gitu. Sebelumnya ada Pak di atasnya, coba scroll ke Nggak atas. ada. Nggak ada Pak, sabar. Oh Static ya, final INT ya. ada nih. Request image capture ya. Oke, berarti satu ya. Satu dan apa nih, result code. Oke ya. Result oke. Ini kalau nggak salah sih ada. Nah, ini ya. Result oke. Nah, di sini kita bisa convert nih data yang didapat dari gambar ke dalam bentuk bitmap. Ya, kemudian di set gitu ya. Oke, kita ikuti aja ya codingnya. Ada bundle extras sama dengan get data titik get extra ya. Ini. Habis itu panggil kelas bitmap. Ini berarti kita konversi jadi gambar gitu ya. IMG sama dengan extras titik get apa tadi? Get data ya. Ini harus di ini ya, dikonversi sepertinya. Ini. Dan baru set ke IMG-nya ya. Nah, ini kan kita belum panggil ya, berarti image view, IMG, foto ya, sama dengan find view ID, IMG foto, di foto titik foto ya, foto set bitmap, image bitmap ya, kurung IMG. Oke, kita coba lihat ya, dia bisa nampil gambarnya atau enggak ya. Kalau benar, berarti nanti di bawah harusnya keluar gambar abal-abal tadi ya. Oke, take a picture. Ini sih dia goyang-goyang ya sebenarnya ya.
Ini kalau nggak salah bisa ganti ke kamera depan lah ya. Cuman kamera depannya juga bohong-bohongan. Wah, aja. Gitu kayak gini ya. Kita capture. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita result oke kan ya. Nah, ini dia thumbnailnya. Ya, jadi seperti itu tuh proses pengambilan gambarnya. Ya, jadi setiap jenis action itu berbeda satu dengan yang lain ya. Kalau mau ngambil gambar, nah intentnya beda lagi ya. Kalau kita mau akses file manager lain lagi, atau yang khusus misalnya mau kirim email, nah itu lain lagi tuh intentnya tuh ya. Jadi ya supaya Anda tahu masing-masing penggunaannya kayak gimana ya, banyak-banyak gali lah seperti ini ya. Kalau gambarnya mau disimpan ya ke dalam penyimpanan Android-nya, berarti nanti di Android Manifest Anda harus tambahkan ini permission ya. Nambahnya di mana? Nah, ini kan di bawah folder app ya, itu kan ada manifest. Nah, ini kalau Anda double klik, ini akan keluar settingan project Anda. Nah, permissionnya itu Anda tinggal tambahkan di dalam lingkup manifest. Nah, jadi kan ini kan ada manifest. Anda bisa tambahkan permissionnya di atas application atau di bawah application. Ya, jadi bisa di baris keempat atau baris ke-28. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, itu nanti bisa kita gunakan untuk istilahnya eh, permission ya untuk baca tulis storage. Karena kalau nggak ada ini, aplikasi kita nggak akan diizinkan untuk mengakses storage yang ada di dalam Android-nya. Gitu ya. Nah, nyimpannya seperti ini ya, create image file. Nah, jadi coding tadi tuh berlanjut ya sampai ke bawah ini. Nah, misalnya di sini kita mau menyimpan nama gambarnya ya, itu menggunakan sebuah timestamp khusus ya, seperti ini. Ya, kemudian direktorinya di bagian picture, kemudian gambarnya ya, seperti ini. Ya, image file name tadi kita udah set di atas. Kemudian extensionnya itu JPG, kemudian disimpan di storage dir. Ya, nah, kemudian image ini di return dan put extra output. Kayaknya sih nyimpannya ada di sini ya, proses tersimpannya ya. Kalau yang ini create image file yang di atas ini itu hanya sekedar dia membuild sebuah file ya, file gambar ya berekstensi JPG dari gambar yang sudah kita capture. Kalau yang kita baru samplingkan seperti ini kan dia hanya sekedar thumbnail, bukan gambar aslinya. Kalau kita mau nyimpan gambar aslinya ya dia harus seperti ini. Ya, jadi cukup panjang ya. Oke, nah ini nanti bisa Anda coba-coba ya. Video juga bisa ya, recording video, controlling kamera dan lain sebagainya. Nah, ngambil lokasi juga bisa ya, GPS ya. Nah, jadi di sini ada banyak nih ya yang bisa Anda coba-coba tuh nanti. Oke, jadi begitulah ya praktikum 4-nya. Kalau di dalam coding ini sih cuman dial telepon ya. Nah, barusan kita ada nyoba sampai ke gimana cara ngambil gambar dari aplikasi kamera dan menampilkannya di sebuah thumbnail. Oke, nah jadi sekian dulu tuh penjelasan saya untuk malam ini. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau tanya-tanya. Kalau ada, silakan. Saya mau nanya, Pak. Oke. Itu yang di iPhone intentnya tuh viewrip.parse-nya itu harus tel ya, Pak, itunya.
Ya, kalau kita memang actionnya dial ya, ini keywordnya nggak boleh yang lain, harus TLL. Kalau kita mau kirim email, kalau nggak salah sih URI parse-nya bagian depannya itu bukan TLL, tapi mail to kemudian diikuti alamat email. Kalau ini Pak, yang put extra itu kan yang bagian awalnya kan move with data activity to extra name itu bagian awalnya itu apa Pak? Awalnya tuh Mana? yang move data intended for extra ini kan yang bagian awalnya kan katanya paketisasi itunya kan Pak. Lalu baru diikuti dengan dia mau naruh di mana gitu kan Pak. Yang bagian put extra-nya itu. Put extra. Yang move intent data activity to extra name itu kan Ah. maksudnya itu apa sebagai Nama ininya nama paketan datanya lah istilahnya. maksudnya paketan data itu gimana Pak? Paketan data tuh kayak variabel lah gitu. Variabel. Variabel yang bisa dikenali antar activity. Jadi kan di move with data activity kan di atasnya saya ada bikin dua konstanta nih. Nama variabelnya extra name dengan extra s kapital gitu ya. Nah, nama variabel pengenalnya antar activity-nya saya kasih nama ini extra name dengan extra h. Nah, itu yang jadi pengenal antara dua activity ini. Jadi waktu saya mau ngambil datanya, oh saya tahu bahwa yang saya mau ambil itu namanya extra name. Kalau saya langsung ketik extra name gitu bisa kan Pak? Bisa, bisa. Pakai Jadi, langsung ketik dua bisa. jadi itu artinya tuh kayak penunjuk alamatnya gitu Pak. Jadi kayak Jadi maksudnya kan seperti ini ya. Misalnya saya langsung aja name. Kemudian yang ini age. extra name atau name Pak? Nggak masalah. Ini nama suka-suka kita. Nggak harus depannya ada kata ekstra gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi kalau kita put ekstra dengan nama seperti ini, berarti nanti di activity yang mau ngambil nilainya, itu ya tinggal samain aja. Nah, seperti ini, name, kemudian yang age, ya age aja gitu. Nah, ini sama kok, jadi sama-sama bisa terima kok. Jadi nggak harus pakai keyword final lagi ini. Bisa aja kita buang. Jadi kalau contohnya saya mau yang dari move with data activity itu saya pas ke main activity-nya. Contohnya kayak di string name-nya udah saya di string name sama age-nya udah saya tentukan kan Pak. Lalu dia passing ke edit text-nya gitu. Bisa, Bisa. bisa. Jadi Passing dengan berarti nama yang sama. Nanti isinya akan berubah sesuai dengan kita set. Misalnya ya, jadi kayak gini nih, ini saya finishkan. Nah, berarti kan nanti main activity nggak muncul lagi ya setelah move with data activity dijalankan kan. Nah, kemudian di move with data ya di bawah text view saya tambahkan tombol. Oh, ada dua inputan juga ya, misalnya edit text, match parent, content, ID-nya bisa ed name 2 lah ya. Sama macam-macam lah ya. Gini aja. Ini edge 2. Kemudian kirim ke btn main. Untuk teksnya misalnya to main activity misalnya ya. Itu di bagian sini kita kasih button ya. btn main sama dengan find viewer id btn main titik set on click listener this
Saya switch lah ya. Oke, biasa aja ya karena dia cuma satu. Di kelas seperti ini, kemudian intent titik put extra. Nah di sini itu namanya masih sama. Jadi misalnya kalau Anda mau put ke, jadi kita tinggal ini aja nilainya dari teks yang kita udah buat. M titik get text titik toString ini itu panggil aja kembali ke sana ya untuk diisikan ke kemudian di main activity tinggal terima tampilkan. Panjang ceritanya ya, ngambil sana ngambil sini ya. String extra, nah ini samain aja name, kemudian edh titik set text sama aja ya. Ini get int extra nggak usah lah ya, saya berikan dia tetap string ya. Jadi kalau misalnya kita running kembali, jadi datanya bisa bolak-balik gitu. Oke, jadi di sini misalnya isikan body, ya, umurnya 12, kita pindah ke activity with data. Di sini kan core body 12 tuh. Di sini kita isikan dengan Andi 23. Itu main activity. Nah, Andi 23-nya akan masuk ke edit text ini. Jadi bisa bolak-balik kayak gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa datanya itu bisa ditimpa-timpa ya nilainya ya. Balik ke sini dia jadi kosong itu karena oh iya tadi di move with data ya kita kan nggak isikan apa-apa ya di dua edit text-nya ya. Jadi otomatis ekstranya itu jadi ditimpa dengan nilai kosong. Jadi balik ke main activity dia jadi kosong kembali. Oke, kayak gitu ya. Ada lagi yang lain? Pak, mau nanya Pak. Ya. Untuk emulatornya tuh Pak, bisa di landscape kan Pak? Landscape? Iya Pak. Seharusnya sih bisa ya. Masa begini doang. Itu HP-nya yang mereng Pak. Hah? Itu HP-nya ikut mereng ya Pak. Maksudnya Tahu saya ngerti maksudnya. Cuman ini kayaknya nggak ada barang yang namanya giroskop lah. Jadi dia nggak otomatis
ikut miring juga gitu loh. Nggak harus, belum kecari sih dia gimana ngesetnya. Seharusnya sih bisa ya kalau fungsi rotate-nya diaktifkan ya. Ini kan. Coba ya. Miringkan. Ikut aja. Enggak juga ya. Bisa. Oh, oke, Pak. Oke ya, berarti aktifkan barang ini ya, rotate. Rotate-nya tadi kan kekunci tuh. Iya, Pak. Kasih, Pak. Oke. Rupanya begitu ya. Oke, ada lagi. Nggak ada ya. Aman berarti ya. Kalau aman berarti Anda bisa coba ya praktikumnya ya. Seharusnya sih saya sudah publish di ini ya, di Google Classroom. Nah, ini kebetulan udah ada 2 nih yang lihat-lihat nih. Oh, bagus nih, mantap. Oke ya, nah silakan dicoba ya latihan tersebut ya. Kalau misalnya nggak ada lagi, ada kayak mau ditanyain lagi? Ada yang lagi aktifkan mic soalnya. Nopri udah cukup ya? Cukup ya, oke. Oke, kalau gitu presentasinya saya tutup. Oke ya, nah jadi sekian dulu ya untuk malam ini ya. Jadi begitulah penjelasan tentang intent. Intent itu sangat luas ya. Jadi kalau misalnya Anda mau belajar mengenai intent, itu masih banyak ya. Di dalamnya itu masih banyak yang jenis-jenis. Ya antara Anda mau menggunakan untuk apa gitu ya. Karena tadi kan saya bilang saya cuma fokus di perpindahan antara activity dan activity dengan komponen di luar aplikasi. Nah, masih ada tentang services dan broadcast receiver. Nah, 2 hal itu memang agak khusus ya. Dan itu nggak bisa dijelaskan secara simple. Ya, makanya saya belum jelaskan untuk saat ini. Nah, jadi mungkin ya di kesempatan berikutnya saya akan coba jelaskan. Nah, cuman materi berikutnya tentang view dan view group ya, rencananya ya. Jadi minggu depan kita akan coba bahas mengenai hal itu. Oke, jadi begitulah untuk pertemuan malam ini ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Silakan dicoba praktikumnya. Kalau sudah dikumpulkan ya dalam bentuk project. Oke, jadi udah lah ya. Jangan lupa absen ya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.